saya adalah Jabbar, raja. Mana raja-raja dunia yang sombong itu? Ainal Jabbarun? Mana raja-raja yang sombong, yang dulu merasa congkak ketika memimpin di bumi ini? Maka Allah Subhanahu wa taala berulang-ulang, aina mulukud dunia? Mana raja dunia? Aina malukud dunia? Mana raja dunia? Tapi tidak ada yang menjawab. Siapa yang menjawab? Semuanya mati. Malaikat mati, jin mati, manusia mati, seluruh binatang mati. Tidak ada yang menjawab. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab sendiri. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ketika mengatakan Anal Malik aina mulukud dunia, saya raja, mana raja dunia? Maka Allah mengatakan, sayalah raja, sayalah raja, ana wahidul qahar, sayalah satu-satunya yang perkasa. Tidak ada yang lebih perkasa dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, memulai tema kali ini saya akan membacakan sebuah ayat dulu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratun Nisa, "Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika 'ala haula'i syahida." Bagaimana apabila kami datangkan pada tiap-tiap umat ini seorang saksi, dan engkau datang kepada mereka menjadi saksi untuk mereka. Ayat ini bicara tentang hari kiamat, di mana ketika Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan seluruh hamba-hambanya sejak zaman Adam alaihi salatu wassalam sampai yang terakhir mati, dikumpulkan. Kemudian mereka akan dikelompok-kelompokkan sesuai dengan nabi yang diutus kepada mereka. Ketika itulah Allah Subhanahu wa taala memulai dari awalur rusul, Nuh alaihi salatu wassalam. Allah bertanya kepada umat Nuh alaihi salatu wassalam, apakah Nuh nabi kalian telah menyampaikan syariat Allah kepada kalian? Maka umat Nuh mengatakan, tidak pernah diutus kepada kami seorang nabi. Mereka dusta. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Nuh, lalu siapa yang menjadi saksimu bahwa engkau telah menyampaikan syariatku kepada umatmu? Maka Nuh menjawab, sesungguhnya yang menjadi saksi bagiku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Ketika itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kadzalika ja'alnahum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas. Begitulah Allah jadikan mereka umat Islam adalah umat yang pertengahan, agar mereka menjadi saksi bagi seluruh manusia. Sebagaimana Rasul menjadi saksi bagi umatnya, maka persaksian Rasul juga diterima bagi umat-umat sebelumnya. Maka ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam membenarkan apa yang dikatakan Nuh. Subhanallah. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikhwan, suatu ketika duduk bersama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kemudian Nabi mengatakan kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, "Iqra 'alayya al-Qur'an." Wahai Abdullah, tolong bacakan kepadaku Al-Quran. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ya Rasulullah, aqra'u 'alaika al-Quran wal Qur'anu unzila ilaika. Rasul, bagaimana mungkin saya akan membacakan Al-Quran kepadamu sementara Quran turun kepadamu? Maka Rasul mengatakan, ya Abdullah, inni uhibbu an asma'a li ghairi. Wahai Abdullah, sesungguhnya aku cinta kalau aku mendengar bacaan selainku. Disitulah kemudian Abdullah bin Mas'ud membaca suratun Nisa sampai kepada
fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika ala haula'i syahida. Ketika itu Nabi SAW tiba-tiba menangis dan mengatakan, hasbuk, cukup sampai di sini. Ketika itu Abdullah bin Mas'ud melirik kepada Rasul, tiba-tiba Rasul bercucuran air mata sehingga membasahi jamrutnya. Perhatikan di sini, Nabi SAW adalah syahid, saksi kelak pada hari kiamat. Kalau saksi saja bisa menangis karena merasakan betapa besar dan takutnya pada hari itu saksi yang menangis. Rasul menangis, pada Rasulullah saksi, dan Nabi SAW pasti selamat dan dijamin masuk surga. Tapi Rasul bisa menangis. Kalau saksi menangis, bagaimana yang disaksikannya? Kita semuanya ini. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika manusia kemudian yang beriman kepada Allah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan didatangkan angin yang sangat dingin, sampai-sampai Rasul mengatakan, sekalipun orang yang beriman ini sembunyi di balik gua, maka angin itu akan menerobos gua itu dan akan mewafatkannya. Maka ketika manusia tidak ada yang baik, semuanya orang-orang jelek, di mana orang yang berzina seperti binatang, tidak ada yang mengingkari yang mungkar dan tidak ada yang menyeru kepada kema'rufan. Disinilah kata Nabi SAW, la taqumus sa'ah illa ala syiraril khalqi. Tidak mungkin tegak hari kiamat kecuali kepada manusia yang paling buruk yang berada saat itu di permukaan bumi. Ma'asyiral muslimin, ketika itulah Allah mengizinkan Israfil untuk meniupkan sangkakalanya. Nabi SAW pernah mengatakan, bagaimana aku bisa tenang apabila Israfil telah meletakkan trompetnya di mulutnya dan dia terus memandang ke atas menunggu izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan trompet itu kemudian Nabi SAW menggambarkan seperti tanduk binatang untuk memahamkan orang Arab. Tetapi trompet itu besar, yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, ketika kemudian Israfil meniupkan sangkakalanya, maka orang yang pertama mendengar adalah orang yang sedang memperbaiki kolamnya, tempat di mana unta minum di situ. Ketika dia mendengar trompet itu, maka dia terkejut, kemudian langsung jatuh dan meninggal dunia. Kemudian orang yang sedang di pasar, sedang berjual beli, ini harga berapa? Berapa saya boleh tawar? Kemudian penjual mengatakan ini harga segini. Tiba-tiba dikejutkan dengan trompet, maka mereka berjatuhan. Dan ini disebut nafkhatul ula, disebut trompet yang pertama, sangkakala tiupan yang pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa nufikha fis sur fasa'iqa man fis samawati wa man fil ar illa ma syaa Allah. Ketika Israfil meniupkan sangkakalanya, maka ketika itu Allah takdirkan seluruh makhluk yang ada di bumi, seluruh makhluk yang ada di langit, Allah wafatkan semuanya kecuali makhluk yang Allah kecualikan. Thumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Kemudian disusul dengan trompet yang kedua, maka tiba-tiba manusia terbangkit dari kuburan-kuburan mereka. Dari sini ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ketika trompet itu ditiup, tidak ada satupun makhluk Allah yang di bumi kecuali Allah wafatkan. Burung-burung, binatang-binatang buas, binatang-binatang kecil, manusia, jin, semuanya wafat, termasuk juga malaikat.
kecuali malaikat yang dikecualikan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kemudian malaikat yang dikecualikan Allah pun menurut tafsir Ibnu Katsir rahimahullahu taala akhirnya pun diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir diwafatkan oleh Allah adalah malakul maut. Itu yang terakhir diwafatkan. Walaupun ada yang berpendapat bahwa Israfil tidak diwafatkan, tapi pendapat yang kuat Israfil diwafatkan. Ketika tidak ada yang hidup lagi, seluruh malaikat mati, manusia mati, jin mati, seluruh binatang mati. Disinilah Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian mengatakan, Anal Jabbar, aina mulukud dunya. Saya adalah Jabbar, raja. Mana raja-raja dunia yang sombong itu? Ainal Jabbarun, mana raja-raja yang sombong, yang dulu merasa congkak ketika memimpin di bumi ini? Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berulang-ulang, aina mulukud dunya, mana raja dunia? Aina mulukud dunya, mana raja dunia? Tapi tidak ada yang menjawab. Siapa yang menjawab? Semuanya mati. Malaikat mati, jin mati, manusia mati, seluruh binatang mati. Tidak ada yang menjawab. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab sendiri. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, ketika mengatakan Anal Malik, aina mulukud dunya, saya raja, mana raja dunia? Maka Allah mengatakan, sayalah raja, sayalah raja, ana wahidul qahar, sayalah satu-satunya yang perkasa. Tidak ada yang lebih perkasa dibandingkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang sahih bahwa jarak tiupan yang pertama dengan tiupan yang kedua adalah arba'un, 40. Akan tetapi Abu Hurairah radhiyallahu anhu ragu, apakah yang dimaksud 40 hari, apakah yang dimaksud 40 bulan, apakah yang dimaksud 40 tahun. Walaupun ada riwayat yang mengatakan 40 tahun antara jarak trompet yang pertama dengan tiupan trompet yang kedua. Ketika itu ikhwatu fiddin, apa yang berlaku? Maka Allah Subhanahu wa ta'ala hancurkan sehancur-hancurnya langit dan bumi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, bicara tentang bagaimana hancurnya bumi. Allah mengatakan, yas'alunaka 'anil jibal. Mereka bertanya tentang gunung. Antum tahu gunung? Gunung besar. Terkadang ada gunung yang tidak bisa dikeruk oleh alat-alat berat, saking kokohnya. Mereka bertanya tentang gunung. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, faqul yansifuha rabbi nasfa. Katakan ya Muhammad, kelak gunung yang kokoh itu akan dihancurkan Rabbku sehancur-hancurnya. Fayadaruha qa'an safsafa. Dan gunung menjadi rata dengan tanah, sehingga tidak ada tempat yang rendah dan tinggi, semuanya sama. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala ketika itu juga berfirman, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un azim. Wahai manusia, bertakwalah kepada Allah, karena kelak goncangan bumi ini pada hari kiamat adalah sesuatu yang sangat besar. Anda bisa bayangkan, mungkin sekarang sudah banyak orang-orang yang melihat ada orang yang di daerah tertentu kemudian terjadi gempa bumi. Mereka seperti orang mabok. Sudah tidak peduli lagi istrinya, tidak peduli lagi suaminya, tidak peduli lagi anak-anaknya. Yang penting mereka selamat. Ini belum kiamat ini. Baru kejadian tsunami kemarin, ataupun gempa yang ada di Jogja, ataupun mungkin gempa-gempa daerah yang lain, kita sudah melihat bagaimana ketakutannya mereka. Yang ada di pikirannya bagaimana menyelamatkan diri, itu saja. Bahkan dia tidak peduli dengan anak yang dicintainya. Lah gimana kalau seandainya goncangan itu adalah goncangan kiamat? Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, yauma tarjuful ardh wal jibal
wa kanatil jibalu kathiban mahila. Ketika bumi digoncangkan, kemudian gunung dihancurkan, maka Allah mempermisalkan hancurnya gunung seperti apa? Kathiban mahila. Apa kathiban mahila? Antum tumpukan pasir, kemudian datang angin sekencang-kencangnya, apa yang terjadi? Maka pasir ini akan berhampuran. Dalam ayat yang lain, kal ihnil manfush, seperti kapas yang kemudian antum cabut-cabut, tiba-tiba ada angin berterbangan kemana-mana, sehingga tidak ada satupun gunung dan bukit kecuali rata dengan tanah. Inilah bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala dahsyatnya ketika menghancurkan gunung. Adapun ketika Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan bumi, karena bumi yang kita pijak ini ikhwan, kelak pada hari kiamat akan diganti dengan bumi yang lain, yang berwarna putih kemerah-merahan. Kata Rasul, bayda, warnanya putih, kemudian afra, kemerah-merahan. Itulah bumi yang akan kita pijak kelak, yang bukan bumi yang kita pijak hari ini. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yauma tubaddalul ard ghairal ardi was samawat, hari di mana Allah subhanahu wa ta'ala akan mengganti bumi yang kita pijak ini dengan bumi yang lain. Maka kata Ibnu Abbas radhiyallahu an, ketika memberikan catatan kepada ayat ini, beliau mengatakan bahwa bumi yang sekarang kita pijak ada yang rendah, ada yang tinggi, ada gunung, ada dataran rendah, ada bukit, ada lembah. Tapi bumi kelak yang kita pijak tidak ada yang meninggi dan tidak ada yang merendah, semuanya sama rata dan warnanya putih, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Thauban, dia mengatakan, kuntu qa'iman inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku berdiri di hadapan Rasul. Faja'ahu khabrun min akhbaril yahud, tiba-tiba ada seorang pendeta, seorang padri dari padri-padri Yahudi, kemudian mengucapkan, assalamu alayka ya Muhammad, keselamatan bagi engkau ya Muhammad. Maka kemudian hadis ini panjang, dan di ujung hadis mengatakan, ya Muhammad, aina yakunun nas yauma tubaddalul ard ghairal ardi was samawat. Wahai Muhammad, di mana manusia ketika Allah subhanahu wa ta'ala hancurkan sehancur-hancurnya bumi yang kita pijak, kemudian setelah itu Allah ganti dengan bumi yang baru dan langit yang baru. Maka Nabi SAW mengatakan, hum fi dhulmati dunal jisr, maka mereka berada di kegelapan. Mereka berada di kegelapan karena bumi ini akan dihancurkan, sehingga mereka sempoyongan ke sana, sempoyongan ke sini, kayak mabuk. Sudah bingung lagi, seperti seseorang berada di dalam mobil, kemudian mobil ini terjadi kecelakaan dan terguling-guling. Anda bisa rasakan orang yang di dalamnya itu. Maka yang ada hanya gelap. Itulah gambaran ketika Nabi SAW menggambarkan bagaimana dahsyatnya hari itu kepada seorang padri dari padri-padri Yahudi.